Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang peta konsep dari bab 6, yaitu tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Dalam hal ini akan Ibu jelaskan dua subbab. Yang pertama yaitu Daulah Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Yang kedua yaitu Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Selanjutnya, mari kita renungkan tentang bab 6. Yang pertama, kemajuan suatu bangsa selalu ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Dalam sejarah tercatat bahwa semasa pemerintahan Khalifah Daulah Umayyah, hal ini sudah terbukti, baik di Daulah Damaskus maupun di Andalusia atau Spanyol. Nah, kemudian Damaskus atau sekarang menjadi ibu kota Suriah menjadi saksi sejarah betapa majunya peradaban dan ilmu pengetahuan saat itu. Di kota Damaskus banyak didirikan gedung-gedung yang indah, dibangun tata kota yang sangat teratur, terdapat taman kota yang asri, nyaman, dan sedap dipandang. Kota Damaskus juga terkenal dengan kota pelajar. Pada waktu itu, jumlah sekolah di kota Damaskus sudah mencapai 20 sekolah. Sejumlah perpustakaan besar juga didirikan untuk mendukung tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Di antaranya, lembaga pendidikan itu terdapat sekolah kedokteran dan rumah sakit. Sungguh pada zaman tersebut, kemajuan semacam ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu keberadaan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol pun tak mau kalah dengan periode Daulah Umayyah di Damaskus. Kekhalifahan Bani Umayyah di Spanyol menjadikan Cordoba sebagai ibu kotanya. Kota Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di kota ini didirikan Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Sungguh merupakan kemajuan yang tiada duanya di dunia. Dengan kemajuan yang demikian, Cordoba menjadi inspirasi bagi ilmuwan dan penulis bangsa Barat. Kemajuan Cordoba di Spanyol pada zaman pemerintahan Bani Umayyah disebut-sebut sebagai cikal bakal pembawa kemajuan bangsa Barat di kemudian hari. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu tentang Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan jatuh di tangan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia lolos dari kejaran Bani Abbasiyah dan melarikan diri ke Spanyol, dan mayoritas masyarakat Andalusia atau Spanyol masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Khalifah-khalifah Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I pada tahun 660 sampai 680 Masehi. Yang kedua yaitu dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah atau Yazid I yang menjabat pada tahun 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga yaitu Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II pada tahun 683 sampai 684 Masehi. Selanjutnya dipimpin oleh Marwan bin Hakam atau Marwan I pada tahun 684 sampai 685 Masehi. Selanjutnya yaitu Abdul Malik bin Marwan tahun 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam yaitu dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Selanjutnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 715 sampai 717 Masehi. Selanjutnya yaitu Umar bin Abdul Aziz atau Umar II. Kemudian dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II
pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Selanjutnya dilanjutkan oleh kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Walid bin Yazid atau Walid III pada tahun 743 sampai 744 Masehi. Selanjutnya yaitu Yazid bin Walid atau Yazid III pada tahun 744 Masehi. Kemudian, kepemimpinan dilanjutkan oleh Ibrahim bin Al-Walid pada tahun 744 Masehi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kepemimpinan Marwan bin Muhammad atau Marwan II Al-Himar pada tahun 745 sampai 750. Selanjutnya yaitu pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangatlah tentram, aman, dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, benua Eropa yaitu pada tahun 711 Masehi. Nah, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Wafiqi. Dengan keberhasilan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Bani Umayyah ini betul-betul sangatlah luas. Di samping perluasan wilayah Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda lengkap dengan perlengkapan di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Selanjutnya yaitu pada masa jabatannya seorang kodi menjadi profesi tersendiri. Kodi adalah seorang hakim atau seseorang yang ahli dalam kehakiman. Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai daerah perluasan Islam. Dia juga melakukan pembenahan administrasi, pemerintahan, dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi negara. Selanjutnya yaitu keberhasilan ini dilanjutkan oleh putranya Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu meningkatkan pembangunan diantaranya membangun panti untuk orang cacat dan pekerjanya digaji oleh negara secara tetap, membangun jalan raya, pabrik, gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Kemudian, selain kemajuan dalam bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan juga dikembangkan pada masa itu meliputi yang pertama yaitu ilmu agama, yang kedua ilmu sejarah dan geografi, yang ketiga ilmu bidang bahasa, dan yang keempat yaitu ilmu filsafat. Dalam hal ini, ilmu agama mencakup Al-Quran, hadis, dan fikih, dan selanjutnya ilmu sejarah dan geografi meliputi ilmu tentang perjalanan hidup, kisah, dan biografi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ilmu bidang bahasa meliputi bahasa, nahwu, dan shorof. Yang terakhir yaitu ilmu filsafat yang mencakup tentang matrik, kimia, astronomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu tentang Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan jatuh di tangan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia lolos dari kejaran Bani Abbasiyah dan melarikan diri ke Spanyol. Dan mayoritas masyarakat Andalusia atau Spanyol masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Selanjutnya yaitu amir-amir Bani Umayyah pada zaman Daulah Umayyah di Andalusia atau di Spanyol. Yang pertama yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I pada tahun 756 sampai 788 Masehi. Selanjutnya yaitu Hisham bin Abdurrahman atau Hisham I pada tahun 788 sampai 796 Masehi.
Yang ketiga yaitu Al-Hakam bin Hisam atau Al-Hakam I pada tahun 796 sampai 822 Masehi. Selanjutnya yaitu Abdurrahman Al-Ausat atau Abdurrahman II. Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdurrahman dan dilanjutkan oleh Munzir bin Muhammad pada tahun 886 sampai 888 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Muhammad pada tahun 888 sampai 912 Masehi. Selanjutnya yaitu Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III pada tahun 912 sampai 961 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Hakam Al-Muntasir pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Hisham II pada tahun 976 sampai 1009 Masehi dan kemudian dilanjutkan pemerintahannya oleh Muhammad II pada tahun 1009 sampai 1010 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Sulaiman pada tahun 1013 sampai 1016 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Abdurrahman IV pada tahun 1016 sampai 1018 dan dilanjutkan oleh Abdurrahman V pada tahun 1018 sampai 1023, kemudian dilanjutkan oleh Muhammad III pada tahun 1023 sampai 1025 dan yang terakhir dipimpin oleh Hisham III pada tahun 1027 sampai 1031 Masehi. Selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol, Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan yang ke-8 yakni Abdurrahman An-Nasir dan Amir yang ke-9 yakni Hakam Al-Muntasir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan yang memiliki koleksi 400 judul buku. Pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Karena air di kota ini tidak layak minum, sehingga pemerintah memiliki inisiatif membangun instalasi air minum dari pegunungan sepanjang 80 km. Kemudian, tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di Cordoba membuat berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka membuat kehidupan lebih sejahtera dan nyaman. Didirikannya masjid-masjid yang megah dan indah menunjukkan bahwa pada saat itu kesadaran untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan masyarakat tersebut sangatlah tinggi. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat dan semangat terus dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.